Ya! Bang, aduh pagi-pagi ngaget-ngagetin aja Bang. Yeay, biar semangat. Alamak. Belakangan setelah pidato Jokowi dan Prabowo di acaranya Gerindra, banyak politisi yang kebakaran. Ya, kebakaran jenggot. Alamak. Banyak pada ngeper juga ya. Berhitung juga kayaknya ini. Ya, jika Anda pengen tahu para politisi kita di Indonesia ini seperti apa, jika Anda pengen tahu kualitas DPR RI kita ini seperti apa, jika kalian pengen tahu para forum rektor kita ini seperti apa, dan jika kalian pengen tahu para pengamat politik dan aktivis kita ini seperti apa hari ini, inilah belak-belakan Irma Huta LC-nya Bang Karni Ilyas. Orang dengerin Irma kicep semuanya. Pada melongo, pada melotot, pada pringas-pringis. Persis gelundung pringis. Teman-teman kalau yang nggak tahu gelundung pringis, ini istilah orang Jawa. Biasanya kalau tengah malam yang tempat-tempat angker, itu tuh ada kepala manusia, kepala aja, kepala doang gitu ya, ngegelundung gitu. Jadi sambil ketawa. Banyak ada di dalam cerita Jawa dulu. Jadi disebutnya gelundung pringis. Kepala yang gelundung sambil mulutnya meringis. Itulah gelundung pringis. Situasi ILC pada meringis. Menyimak statement dari Irma. Bunda Irma ini keren juga ini. Persis seperti yang beliau katakan, dan itu adalah faktanya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti apa? Coba kita simak videonya. Check it out. Terima kasih Angku Karni Ilyas. Bagi kami Partai Nasdem yang selalu memberikan dukungan baik kepada Jokowi maupun kepada Prabowo Gibran tanpa mahar, tanpa syarat. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi di Kongres Nasdem kemarin adalah sesuatu yang sunatullah. Nggak perlu diributin juga kali. Kenapa kita jadi cemen, cildis? Begitu aja dikomentarin gitu. Kapan Indonesia ini akan jadi negara hebat kalau hal-hal kecil aja masih dipersoalkan? Kenapa kita nggak persoalkan hal-hal yang besar? Persatuan dan kesatuan bangsa kita, agar ke depan Indonesia ini akan menjadi negara besar. Apa hal-hal bau ketek lah yang diomongin. Aduh, saya sampai terus terang, saya ngelihatnya jadi apa ya, jadi ini kok bangsa ini udah jadi bangsa barbar gitu yang gak punya etika. Hal-hal kecil loh, hal-hal yang gak pantas itu diomongin, didiskusikan. Itu benar-benar saya tuh benar-benar bukan orang yang punya pendidikan yang bisa membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Persis seperti itu. Persis politisi kita seperti itu. Persis para aktivis kita seperti itu. Makanya kenapa dari dulu berganti-ganti presiden kita tidak pernah bisa memberikan perubahan untuk membangun Indonesia ini sama sekali. Nggak bisa. Yang terjadi adalah ngomong terus. Yang terjadi adalah menghujat terus, menghina terus, mencaci maki terus, memfitnah terus. Dari dulu. Sehingga sulit negara ini untuk bergerak maju. Sulit negara ini untuk membangun. Sulit. Udah dari dulu kayak begitu. Udah dari dulu kita ngerasain itu. Hari ini, sekarang ini saja, karena Jokowi berani melawan mereka dan berani tidak populer, makanya bisa membangun selama 10 tahun ini dan luar biasa. Kenapa? Jokowi nggak takut nggak populer.
Jokowi nggak takut dibenci banyak orang. Sepanjang itu untuk rakyat Indonesia. Sepanjang itu untuk kemajuan Indonesia. Nggak peduli. Baru sekarang. Dari dulu berganti-ganti pimpin nggak bisa. Dan ini harapannya begitu Prabowo ini harus lebih berani lagi. Kalau perlu otoriter. Sikat semua orang-orang yang memfitnah pekerjaannya setiap hari. Kalau nggak akan maju-maju negara ini. Nggak akan. Oke, coba kita lanjut. Yang kedua, kemarin Pak Jokowi menyampaikan itu dalam rangka bernostalgia dengan Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh mengatakan bahwa sampai terakhir beliau menjabat, Nasdem akan tetap mengawal dan tetap setia untuk mengawal Pak Presiden. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa dia datang di rame-rame, kemudian pulang ditinggalkan. Saya kira seperti yang saya bilang tadi itu kan sunatullah. Itu seperti yang disampaikan Dedi tadi benar. Mana ada presiden Indonesia yang pulangnya diantar rame-rame, digotong-gotong juga nggak ada. Gitu ya. Semuanya juga kalau udah selesai ya selesai. Gitu. Ya, goodbye. Itu paradigma berpikirnya bangsa ini, ya. Dan yang namanya madu, ya lebah. Ya, kalau di mana ada madu di situ ada lebah. Di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat dia berkuasa ya dia dilulukan semua. Wah, saya juga jadi saksi kok di ILC ini. Siapapun yang nyerang Jokowi dulu, mohon maaf, koalisi Jokowi Ma'ruf itu semuanya pasang badan, termasuk Dedi. Termasuk saya harus akui itu. Nah, tetapi tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada orang yang sempurna, pasti juga banyak kesalahan. Tapi bagi Partai Nasdem, hari ini kami menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya udah kita tinggalin. Kemudian kita bangun bangsa yang baru dengan satu ikatan persahabatan antar partai politik. Kritisi penting. Saya selalu menyampaikan begini. Pemerintah yang terlalu absolut pasti dia diktator. Tapi oposisi yang tidak negarawan, yang tidak nasionalis pasti juga destruktif. Karena semuanya nanti apapun yang dibuat oleh pemerintah karena mereka oposisi, pasti semuanya ditolak. Semua dikatakan tidak baik. Dan itu selalu terjadi di Indonesia. Makanya kemarin waktu saya diundang di FISIP UI, saya bilang, kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Karena para partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Siapa yang mau jawab? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya senang-senang aja. Gitu. Ya kalau mau diperbaiki, ya perbaiki. Ayo perbaiki partai politiknya, jangan pragmatis. Sehingga nggak bisa disandera. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling benar. Enggak juga. Saya nggak khawatir menyampaikan ini ke publik, baik di FISIP UI maupun hari ini. Kenapa? Karena memang itu faktanya. Ya makanya ayo dibenerin, ayo dibersihin. Kalau selalu tepuk dada inilah saya, ya nggak bisa juga. Itulah akar permasalahannya. Dad, lu merasa benar sendiri. Lu merasa hebat. Itulah faktanya, persis. Yang disampaikan oleh Irma. Dan itu yang terjadi. Selama kalian ada di partai politik, janganlah ngomong sok suci, janganlah ngomong kebenaran, janganlah ngomong untuk rakyat. Bullshit semuanya. Bullshit semuanya itu. Apapun partai politiknya. Apapun. Apalagi PDIP yang sekarang tidak ada di dalam pemerintahan. Menjadi oposisi yang konstruktif gitu. Menjadi oposisi yang baik dan penyeimbang bagi pemerintah gitu. Bukan. Yang kalian lakukan itu kan nyinyiran terus.
Yang Ono sampaikan itu kan fitnahan yang luar biasa. Yang Masinton lakukan itu adalah cacian, makian. Lu mau ngomong apa? Partai paling bener. Merasa sekarang di luar pemerintahan. Partai paling hebat. Enggak. Supaya tahu nih kalian nih pada. Jangan sok merasa hebat sendiri. Aduh. Oke, coba kita lanjut. Jadi Pak Surya Paloh menyampaikan juga kemarin kepada Pak Prabowo, Partai Nasdem akan mendukung pemerintah karena memang ingin Indonesia ini ke depan maju. Semua program pemerintah bisa jalan. Kalau ada yang harus dikritisi, maka akan kami kritisi secara konstruktif. Makanya kami tidak ngambil menteri. Kita tidak ngambil menteri, karena apa? Ada yang bilang, ya karena takut disandera lagi. Padahal kami punya nawaitu yang baik. Kami sudah merasakan bagaimana rasanya berada di satu tempat yang kemudian 2 menteri kami masuk penjara. Dan itu nggak mau kita ulangin lagi. Makanya kita nggak mau. Kita tolak itu. Menteri itu kita tolak. Kita nggak mau ada menteri. Walaupun kita tetap berkomitmen mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah jika itu bermaslahat bagi masyarakat. Tapi kalau tidak bermaslahat bagi masyarakat, maka kita akan melakukan kritisi secara konstruktif. Itu disampaikan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ini seperti Bang Effendi Ghazali tadi bilang, ini hubungan Prabowo dengan Jokowi akan hancur, begana, begini, begono. Ya, artinya kan tadi menyampaikan bahwa Jokowi nggak akan seperti 2 bulan yang lalu misalnya. Kan? Oh, bukan, bahwa masing-masing orang sedang membaca peta yang terjadi dari hari 54. Ya artinya meninggalkanlah ya, oke. Siapa meninggalkan siapa? Rame-rame meninggalkan Jokowi. Saya aja nggak tahu siapa yang meninggalkan, makanya saya lagi nanya tadi. Ya, siapa yang meninggalkan siapa gitu. Ya, tapi pada sisi tertentu kelihatan sekarang misalnya ada yang ditinggalin gitu. Ya. Bukan cuma Jokowi. Ya, pengamat politik memang selalu bicaranya bagus. Iya betul. Ya, thank you. Thank you. Jadi menurut juga, saya, ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada publik melalui Kongres Nasdem kemarin di Kongres ketiga Partai Nasdem, Pak Prabowo bilang, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan kemudian saya juga berterima kasih atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Itu disampaikan Pak Prabowo di Kongres. Itu adalah fakta yang kita bisa rasakan hari ini. Sepanjang pergantian kepemimpinan Indonesia yang terus berganti secara konstitusi 5 tahun berkala. Hari ini terserah kalian ngakuin apa tidak ngakuin. Presiden Joko Widodo adalah presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dan itu diakui oleh dunia. Hanya orang-orang Indonesia yang pembenci Jokowi saja yang tidak mengakui itu. Siapa itu? Amin Rais, Faisal Assegaf, Deddy Sitorus, Masinton Pasaribu, Civitas Akademika, siapa lagi? Refli Harun. Itu justru penjajah kita hari ini itu adalah mereka-mereka ini yang selalu menaburkan kebencian di Indonesia ini. Ini model-model penjajah hari ini sekarang itu seperti itu. Itu. Dunia saja mengakui. Tapi kita Indonesia sendiri terus mencaci maki. Luar biasa kan? Nggak apa-apa. Silakan mencaci maki sampai mati. Karena sudah ada beberapa banyak yang sehari ini sudah mati. Semasa hidupnya terus mencaci maki Jokowi. Banyak sekali. Oke ya? Ingat pesan saya? Teruslah mencaci maki kalian sampai mati. Dan sejarah akan mencatat itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, tadi Deddy mengatakan bahwa ya sudah, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat ke depan seperti apa. Saya sepakat dengan Deddy juga. Ya, jadi menurut saya, udahlah. Kalau kita ini mau maju, ya jangan ribut terus. Kritik boleh, tapi selesai dong gitu ya. Yang jelek-jelek kemarin, kata Pak Prabowo, yang jelek-jelek kemarin itu udahlah, hapuslah. Ya,
Jadikanlah itu pelajaran dan pengalaman gitu. Kalau mau kita diskusikan sampai titik darah terakhir, ya kan siapa yang salah, siapa yang benar. Kemudian sampai ada yang ngomong pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Saya terus terang aja ya, dalam 1 tahun ini saya nggak mau lagi diundang TV, nggak diundang media itu karena saya terlalu muak dengan semua diskusi-diskusi publik yang menurut saya itu tidak mencerminkan sesuatu yang membangun. Semua saling menyalahkan, semua saling membuli, semua saling memfitnah, mengolok-olok satu sama lain. Itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini lebih penting dari segala hal. Dari kepentingan sebuah partai politik untuk berkuasa. Itu yang terjadi hari ini. Ya. Untuk mencapai tujuannya, untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan partainya, mereka menghujat, mereka mencaci maki, mereka memfitnah, mereka menghina. Itu yang terjadi sekarang. Mau ngomong apa lu, Det? Mau ngomong apa lu, Masington? Mau ngomong apa lagi kalian? Itu kan hari ini yang sekarang terjadi. Ya, makanya kalian kalau bicara rakyat, bicara negara, bicara bangsa, bullshit, omong kosong, omong kosong. Itu benar-benar hanya membela kepentingan kalian, kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok kalian, kepentingan partai kalian. Oke, kita lanjut. Saya sampaikan juga kok ke partai saya. Saya bicara itu kemarin di Visip UI. Saya bilang sama Pak Surya Paloh bahwa yang salah itu partai politik. Kenapa partai politiknya pragmatis? Beliau nggak marah, saya nggak dipanggil, nggak dimarahin, nggak ditegur. Artinya apa? Artinya yang saya sampaikan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau saya mau bilang Nasdem nggak pragmatis, nanti diketawain orang juga. Makanya saya selalu bicara apa adanya. Saya tidak mau membenci orang. Karena ini adalah masalah dunia. Kalau masalah akhirat, baru kita perjuangkan mati-matian. Kalau masalah dunia, ngapain saya bertengkar sama Dedi atau bertengkar sama Pak Ikra? Atau bertengkar sama Faisal? Nggak perlu. Bagi saya nggak penting banget saya harus keluarkan urat leher saya untuk membela seseorang. Ya, kemudian tali silaturahim saya menjadi rusak karena itu. Nggak penting banget untuk saya. Saya politisi yang ingin melakukan politik etis. Bukan sekedar politik pragmatis dan politik etis. Jadi saya cuman ingin kita semua di sini hari ini berkaca pada diri kita sendiri. Apa sih yang udah kita lakukan untuk bangsa dan negara ini? Apa? Tanya pada diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa membuat sesuatu untuk bangsa dan negara ini, saya kira juga nggak perlu juga ngata-ngatain orang. Faisal Assegaf jawab pernyataan Irma. Apa yang kalian lakukan untuk negara ini sampai dengan hari ini? Yang sering mengata-ngatain Jokowi, yang sering menghina-hina Jokowi, yang sering memfitnah Jokowi, apa? Apa sekarang yang kalian lakukan sampai dengan hari ini untuk negara dan bangsa ini? Apa? Terkecuali hanya mencaci maki setiap hari. Termasuk Rocky Gerung ada di dalamnya. Refli Harun. Oke, kita lanjutkan. Pak Jokowi salah, saya bilang salah, banyak salahnya. Tapi apakah Pak Jokowi kemudian tidak punya kebaikan? Banyak juga kebaikannya. Banyak. Kalau tadi dibilang, Bang Effendi Ghazali, yang demo itu tidak berbanding lurus dengan hasil survei. Ya kan kalau dihitung-hitung kata masyarakat netizen, berapa sih yang demo dan berapa sih yang nggak demo? Nanti dihitung-hitung lagi. Ya kan didiskusikan lagi. Kapan selesainya? Saya juga minta nih sama forum rektor. Ini ada 2 RUU loh. Satu RUU perampasan aset, yang kedua RUU PPRT. Apa yang dilakukan forum rektor? Dorong dong DPR untuk mengesahkan itu. Ya, ayo sampaikan kepada anggota DPR, selesaikan itu RUU. Enggak juga. Jadi saya juga mau bilang apa? Ini forum rektor berpihak kemana nih? Ke rakyat atau politis? Saya berharap sekali forum rektor
mendukung RUU PPRT agar penata rumah tangga kita itu terlindungi. Penata rumah tangga itu memberikan devisa negara yang sangat besar untuk bangsa ini. Dari keterangan ini kita sekarang jadi tahu ya, apa kontribusi kalian Forum Rektor untuk negara ini. Kalian terus mengkritisi pemerintah untuk hal-hal yang baik justru yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalian diam 1000 bahasa pengesahan RUU perampasan aset. Kalau mau tahu sivitas akademika kita, kalau mau tahu isi kampus-kampus kita di Indonesia ini sekarang, kalau mau tahu forum rektor kita, kalau mau tahu guru besar dan profesor kita, itu kerjaannya kalau mau tahu. Lantas gerakan mereka buat siapa? Kalau kita katakan buat partisan, buat salah satu partai, dia akan mengelak. Tapi bahwa terindikasi kuat, gerakan-gerakan mereka adalah membela beberapa calon pilpres kemarin. Nggak bisa diingkari. Antara 01 dan 03. Dan mereka ada di sana. Sekarang, rakyat Indonesia harus tahu, kita bisa berharap apa lagi dari sebuah kampus sebagai masyarakat ilmiah. Kita masih bisa berharap apa lagi kepada gerakan-gerakan mahasiswa. Bullshit semuanya. Omong kosong semuanya. Mereka membela salah satu calon. Mereka menjadi partisan. Nggak bisa diingkari. Nggak ada satupun dari dulu sampai dengan hari ini. Padahal Jokowi berteriak-teriak terus. Masalah segera disahkannya RUU perampasan aset. Nggak ada. Satupun yang ngomong nggak ada. Forum rektor. Forum rektor. Satu-satunya forum yang berintelektual tinggi di atas segala-galanya. Masyarakat harus tahu ya. Oke, kita lanjut. Manila yang namanya Filipina itu, Angku, devisa negaranya itu dari PPRT. Saya bilang kepada Menteri Tenaga Kerja, baru tadi siang sama Bu Ida Fauzia. Kalau saja pemerintah fokus pada pendidikan vokasi bagi rakyat Indonesia yang tidak beruntung dalam pendidikan formalnya, kemudian pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, SDM yang besar ini dalam bonus demografi ini, kita nggak akan keteteran. Hutang kita nggak akan sebesar ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kan nggak ada juga. DPR sampai hari ini nggak ngesah-ngesahin kok. Itu RUU PPRT itu masih di tangan pimpinan DPR kok sampai hari ini. Dan kami Maju Perempuan Indonesia protes karena itu. Apa yang dilakukan DPR? Nggak ada juga. Saya anggota DPR loh. Tapi bagi saya, nggak ada salahnya juga saya mengkritisi DPR. Tapi mengkritisinya juga konstruktif. Kita jadi tahu lagi juga ya, kualitas DPR kita. Kita juga jadi tahu juga ya, kualitas ketua DPR RI kita. Mau berharap apa lagi nih? Dulu saya pernah dengar info bahwa pembahasan RUU TKW atau TKI itu nggak ada uangnya. Makanya kan nggak dibahas-bahas dari dulu. Saya pernah dengar itu waktu itu. Karena nggak ada uangnya. Kan nggak dibahas-bahas kan? Sekarang pertanyaannya, di mana partai membela rakyat kecil? Di mana katanya partai wong cilik? Di mana? Nothing. Omong kosong. Bullshit. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya, apalagi hari ini yang terus mencaci maki Jokowi seolah-olah dia orang paling benar di negeri ini. Justru kondisinya adalah kebalikannya. Mereka itu adalah orang yang paling jahat di negeri ini. Berkali-kali Jokowi mendesak disahkannya RUU perampasan aset. Dari pertama sampai dengan hari ini. Gak diapa-apain. Ngomong apa kalian sekarang? Mahasiswa? Mahasiswa? Kan kalian cerdas nih. Kalian jago kan? Bikin gerakan? Apa? Siapa yang kalian bela? Nih. Oke, coba kita lanjut. Kalau kita hanya ingin saling menyalahkan, caci maki, nggak selesai-selesai. Kapan berhentinya? Kapan kita mau membangun negara ini? Kapan kita mau melaksanakan semua program-program pemerintah?
Ada yang salah kritisi. Tapi jangan bakar-bakaran. Yang rugi rakyat kok. Masa orang berpendidikan bakar-bakaran? Gak boleh. Gak boleh. Ya kan? Bikin malu. Kalau ada yang tadi bilang merobohkan gerbang DPR, nggak ada masalah. Wong namanya demo itu dilindungi oleh undang-undang kok, boleh. Kalau DPR-nya brengsek juga boleh kok di demo. Dicaci maki pun nggak ada masalah, sepanjang tidak memfitnah. Caci maki aja, memang kondisinya seperti itu. Bayangin ya, ini partai politik ini. Yang penting bagi partai politik hari ini dapat kursi, bisa masuk parlemen. Mau pecandu, mau koruptor, mau yang saya udah nggak tahu lagi deh. Yang punya otak, nggak punya otak, masuk semua. Yang penting bisa bawa kursi. Hancur negara ini kalau yang namanya parlemennya seperti ini. Lantas kita bisa berharap apa lagi kepada para politisi kita? Jadi anggota DPR itu gampang dan mudah, yang penting ada uang. Pragmatisme, yang penting bisa menghasilkan kursi. Nggak peduli dia maling. Nggak peduli dia bekas bajingan. Nggak peduli dia narkoba. Nggak peduli dia narapidana. Yang penting bisa bawa kursi. Itu parah kan? Udah begitu, kalau mengkritisi pemerintah yang sedang bekerja baik, udah sok orang bener aja. Sok orang yes aja. Sok merasa paling suci aja. Itu anggota DPR tuh. Tuh. Udah merasa orang yang paling hebat sendiri aja. Seolah-olah pemerintah buruk, pemerintah salah, pemerintah brengsek. Padahal kebalikannya. Hebat kali kau. Hebat kali kalian orang-orang yang ada di Senayan. Ini setuju nih pernyataan Irma nih. Oke, coba kita lanjut. Kan begitu. Perbaiki partai politiknya, perbaiki kaderisasinya. Pilih benar-benar anggota yang benar-benar bagus. Ada aktivis yang bagus, punya otak, mau membangun bangsa ini, nggak punya finansial, ya dorong dong, bantu. Jangan malah anaknya si A, pengusaha si B, masuk semua ke DPR. Nanti sampai di dalam DPR, apa yang terjadi? Cuma jadi follower. Tanya tuh Dedi. Enggak, Den? Follower datang duduk, bawa makanan, dibawain sama asistennya. Duduk aja. Giliran kunjungan kerja cepet. Ya itu isi DPR kalau partai politik nggak memperbaiki. Perbaiki dong. Saya sedih ngelihatnya gitu. Sedih loh aku. Bagaimana kita bisa berharap kalau parlemen kita seperti ini? Apa terus itu yang salah Jokowi juga? Bukan saya membela Jokowi, enggak. Ada banyak kesalahan mungkin yang dibuat beliau. Tapi ada juga banyak prestasi yang dia buat, kan begitu. Saya kira ini yang mungkin, ya ini curhat, sekaligus juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi hari ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memperbaiki. Yuk kita perbaiki sama-sama, ya. Jangan ada kotak kosong, karena kotak kosong itu mencederai demokrasi, ya. Jangan ada kotak kosong lah. Saya pribadi nggak setuju kotak kosong, ya. Saya selalu sampaikan itu nggak membuat kita makin pinter gitu, membuat kita makin bodoh kalau ada kotak-kotak kosong seperti itu. Ya, jadi itu saja mungkin Pak Karni, dan mudah-mudahan dengan adanya ILC ini, ya apa yang harus tersampaikan ke publik bisa tersampaikan ke publik. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi tahu ya, kesimpulannya adalah partai politik yang brengsek, anggota legislatif yang nggak bener, forum rektor juga yang dablek, para pengamat dan aktivis pula yang jago menebarkan fitnah, teruslah hina, teruslah caci maki, teruslah fitnah, teruslah menghujat Jokowi. Karena apa? Itu akan menambah pahala Jokowi dan akan mengurangi dosa-dosa Jokowi. Teruslah menghujat, teruslah menghina, teruslah mencaci maki, teruslah memfitnah.
Apalagi macam Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun, dan kelompok-kelompok itu terus. Dan kita juga udah tahu kualitas kalian. Kenapa? Kalian sebenarnya tidak ada artinya buat negeri ini. Masyarakat harus cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.